Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Awaludin dalam pembahasan mengenai analisis isu aktual dalam konteks agenda 3. Isu aktual kita kali ini mengenai sub dari reforma agraria. Menurut Perpres nomor 86 tahun 2018, reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Konsep dasar reforma agraria adalah penataan aset ditambah penataan akses atau penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah ditambah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, tanah objek reforma agraria. Tanah objek reforma agraria yang selanjutnya disebut TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Tujuan dari reforma agraria yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan. Yang kedua, menangani sengketa dan konflik agraria. Yang ketiga, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. Yang kelima, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Yang keenam, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Adapun sumber tanah objek reforma agraria yaitu tanah bekas HGU atau HGU yang terlantar, tanah dari perlepasan kawasan hutan, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, dan tanah usulan masyarakat. Adapun yang menjadi isu aktual kali ini mengenai tanah transmigrasi. Pengertian transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Sedangkan tanah transmigrasi adalah tanah atau lahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh transmigran. Tanah transmigrasi terbagi dua, yaitu tanah pekarangan dan lahan usaha. Penyebab tanah transmigrasi belum bersertifikat yaitu pada era reformasi 1998 sampai sekarang, transmigrasi tidak lagi merupakan kebijakan nasional yang tersendiri dan berubah menjadi sebuah instrumen pelaksanaan dari kebijakan pembangunan kawasan pedesaan. Yang kedua, tanah transmigrasi yang belum memperoleh hak pengelolaan dan SK ahli menteri. Yang ketiga, masuk dalam kawasan hutan. Yang keempat, tumpang tindih dengan HGU, dan yang kelima, konflik dengan masyarakat sekitar. Adapun analisis fishbone objek TORA tanah transmigrasi dalam hal ini mewujudkan reforma agraria tanah transmigrasi, yaitu ada subbagian masalah. Di sini belum diberi hak pengelolaan, masuk dalam kawasan hutan, tumpang tindih dengan HGU, konflik dengan masyarakat pribumi.
sedangkan dalam pelaksana harian diperlukan identifikasi dan inventarisasi, olah data dan analisis, updating data, dan terakhir pembuatan laporan. Untuk Satgas Penataan Aset, di sini yaitu instansi-instansi terkait dalam gugus tugas reforma agraria ini. Itu diperlukan koordinasi terkait penyelesaian masalah-masalah tadi. Yang kedua itu pembuatan peraturan terkait penyelesaian masalah. Adapun Satgas Penataan Aset di sini diperlukan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat serta bantuan modal. Adapun dampak tanah transmigrasi belum bersertifikat, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat transmigrasi akan kebijakan pemerintah terkait transmigrasi. Yang kedua akan memicu konflik di lokasi transmigrasi antara masyarakat sekitar dan transmigran. Ini dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai batas dan wilayah yang diberikan kepada transmigran. Yang ketiga itu anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia. Yang keempat, tujuan dari transmigrasi tidak akan tercapai dengan baik. Adapun rekomendasi penyelesaian masalah tanah transmigrasi yaitu yang pertama, kebijakan pelepasan kawasan yang sudah dikuasai oleh masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Yang kedua, menyampingkan ekosektoral terkait dengan kebijakan untuk penyelesaian tanah transmigrasi. Kerjasama antar instansi sangat dibutuhkan untuk identifikasi data by name by address lokasi objek TORA. Dalam hal ini Kemen LHK, Kemendestrans, Bappenas, dan pemerintah daerah. Dan legalisasi aset akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN apabila lokasi telah clear and clean. Yang keempat, membuat rancangan strategis untuk bagaimana mempercepat pelepasan kawasan hutan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan demi kebutuhan masyarakat. 5. Apabila mencadangkan lahan transmigrasi, status lahan tersebut sudah clear and clean. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya terkait analisis isu aktual mengenai agenda 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.